Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa ayyanwil qudwata awil jamaah, dan seorang makmum harus berniat qudwah mengikuti sang imam atau berniat jamaah. Jadi seorang makmum itu seyogianya saat sedang takbiratul ihram dia itu berniat menjadi seorang makmum atau berniat sholat berjamaah atau berniat mengikuti sang imam. Apa hukumnya? Hukumnya dianjurkan. Apabila ini tidak dilakukan, maka akan ada beberapa konsekuensi yang terjadi. Kita bahas dulu bahwa seyogianya seorang makmum itu berniat salah satu dari tiga. Niat menjadi makmum, atau niat berjamaah, atau niat mengikuti sang imam. Terserah, makmuman, ya, atau jamaatan, atau apapun di dalam hati saat kalian sedang takbiratul ihram. Apa hukumnya? Hukumnya berbeda-beda. Bisa menjadi wajib untuk meniatkan salah satu dari ketiga tadi itu pada saat takbiratul ihram. Kapan menjadi wajib? Khusus 4 sholat yang sempat kita bahas kemarin. Sholat Jumat, sholat jamak takdim yang disebabkan oleh hujan, kemudian sholat mu'adah yang diulang. Kemudian yang terakhir adalah sholat yang dinazarkan dalam keadaan berjamaah. Yang 3 pertama ini, andai kata seorang makmum tidak meniatkan salah satu dari niat berjamaah, atau niat mengikuti imam, atau niat menjadi makmum, maka sholatnya batal. Lam tan'aqid salatuh. Lam tan'aqid salatuh. Sedangkan sholat yang terakhir dari keempat sholat tadi itu, yaitu sholat yang sudah dinazarkan akan dilakukan dengan cara berjamaah, lalu posisi orangnya tadi itu adalah sebagai makmum, maka sholatnya sah dalam keadaan bukan berjamaah, namun sekalian dia juga mendapatkan dosa. Jadi khusus Jumat, jamaah takdim disebabkan oleh hujan dan mu'adah ini gak sah dan berdosa. Sedangkan yang dinazarkan untuk dilakukan secara berjamaah, sholatnya sah tapi tidak sah secara jamaah dan dia juga mendapatkan dosa. Fahimtum? Adapun selain dari 4 sholat ini, maka niat mengikuti sang imam tidak wajib dilakukan pada saat takbiratul ihram. Boleh diniatkan untuk menjadi makmum pada pertengahan sholat. Pada pertengahan sholat. Hanya saja ini hukumnya makruh, yang bisa saja mengurangi pahala berjamaah atau bahkan menghilangkan pahala berjamaah. Itu kalau semisal dia masih berniat. Kalau dia dari awal gak berniat sama sekali bagaimana? Maka ini dilihat. Kalau dia tidak berniat dengan salah satu 3 niat yang tadi, namun masih saja mengikuti pergerakan sang imam, imam ini masih diikuti nih gerakannya nih. Maka kita lihat. Kalau yang diikuti adalah fi'ilnya sang imam, kemudian dia banyak stopnya, banyak nunggunya itu dalam kurun waktu yang amat sangat lama, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Apakah hanya rukun fi'li? Tidak.
Rukun qauli berupa salam. Rukun qauli berupa salam itu masih berlaku sebagaimana rukun fi'li tadi itu. Namun, apabila dia itu tidak berniat menjadi seorang makmum atau mengikuti imam atau berjamaah, namun dia hakikatnya kebetulan pergerakannya bareng dengan imam, maka gak batal. Yang pertama. Atau dia kebetulan mengikuti pergerakan sang imam, tapi dia tujuannya itu bukan untuk mengikuti sang imam. Tujuannya apa? Tujuannya biar tidak terjadi huru-hara di masjid contohnya. Semua orang berjamaah. Sedangkan kalian di situ, andai kata tidak mengikuti pergerakan sang imam, nanti bakalan terjadi huru-hara, terjadi fitnah, orang-orang bakalan nyangka kamu sholatnya gak benar, bla bla dan sebagainya, dan itu malah bikin fitnah yang luar biasa. Maka itu diperkenankan. Atau Anda tidak niat dengan salah satu dari 3 niat tadi itu, namun kamu tidak mengikuti pergerakan imam, kamu hanya mengikuti rukun qaulinya sang imam, maka itu juga tidak batal. Paham? Apa perlu kita ulang lagi? Ini udah agak lama loh. Kita coba ulang. Niat harus dilakukan oleh seorang makmum. Hukumnya wajib. Dengan cara apa dia harus berniat? Dengan salah satu, dia milih nih, salah satu dari ketiga cara. Entah dia itu niat menjadi seorang makmum, atau dia niat mengikuti sang imam, atau dia niat berjamaah. Salah satu dari ketiga perkara ini. Kapan harus berniat? Seharusnya diniatkan pada saat takbiratul ihram. Harusnya pada saat itu. Apa hukumnya? Wajib khusus 4 salat. Yaitu salat mu'adah, salat Jumat, dan salat jamak takdim yang disebabkan oleh hujan. Sekaligus juga salat yang disebabkan yang jamaahnya dikarenakan dia bernazar. Adapun selain dari keempat salat ini, maka dia boleh berniat pada pertengahan salatnya. Namun kalau dia niat pada pertengahan salatnya, maka dia telah melakukan sesuatu yang makruh, di mana kemakruhan tadi itu bisa saja mengurangi fadilah berjamaah atau bahkan menghilangkan sepenuhnya. Itu kalau dia niat. Selesai, kita bahas yang niat, letak niat, bagaimana cara niat, kita sudah bahas. Kemudian, sekarang kita ngomongin, kalau dia gak niat blas, bagaimana? Maka dilihat. Kalau dia mengikuti, dia gak niat blas, tapi masih saja mengikuti pergerakan sang imam, dengan tujuan mengikuti pergerakan sang imam, rukun fi'linya sang imam, atau rukun qauli berupa salam tok ya, kita ngomongin salam tok, dengan proses menunggu yang amat sangat lama, harusnya kamu ruku, kamu malah masih nunggu sang imam. Kamu gak baca apa-apa, kamu gak ngelakuin. Harusnya imam melakukan, harusnya kamu langsung melakukan pergantian rukun, kamu malah nunggu sang imam dengan jangka waktu tunggu yang amatlah sangat lama. Maka batal sholat kalian. Namun, apabila kalian tidak berniat mengikuti imam, tapi pergerakan kalian kebetulan saja mengikuti sang imam, maka sah. Kamu gak ada tujuan untuk mengikuti pergerakan sang imam, dan kamu sebenarnya gak nunggu sang imam. Kebetulan aja kamu posisi atau tata cara sholat kamu sama dengan imam. Ini gak batal. Atau kamu gak niat menjadi seorang makmum atau dengan 3 cara tadi itu, tapi kamu hanya mengikuti rukun qaulinya sang imam selain salam, dan bukan rukun fi'li. Boleh. Atau kebetulan kamu punya tujuan atau nunggu yang lumayan agak lama, nunggu sang imam maksudnya, kamu gak niat untuk menjadi seorang makmum, tidak niat jamaah, tidak niat mengikuti sang imam,
tapi kamu nunggu sang imam, tapi tujuan kamu itu bukan tujuan utama, kita ngomongin tujuan utama. Tujuan utama kamu itu bukan untuk mengikuti sang imam, tapi agar tidak terjadi fitnah, karena kebetulan kamu sholat di tengah-tengah masyarakat. Sehingga orang nggak nyangka, ini orang sholat sendirian, ini orang gimana sih? Maka dalam kondisi tersebut, sholat teman-teman sekalian masih aman, sentosa luar biasa. Panjang ya, kita baru bahas satu syarat loh. Fikih atau ilmu itu luas. Dan ketahuilah, penjelasan yang saya bahas barusan itu masihlah penjelasan yang simpel. Berat, susah, saya paham. Tapi teruslah berjuang. Paham. Kami juga dulu ketika pertama kali dengar kayak begituan, kami kayak ngomong apa ini sang guru ini? Ngomong apa ini? Nggak ada yang masuk blas. Tapi begitulah ilmu. Ilmu menjadi berharga karena memang susah didapatkan. Tapi apakah mustahil didapatkan? Ya enggak. Asal teman-teman mau bersabar. Kalau nggak paham videonya, diulang lagi. Nggak paham lagi, diulang lagi. Tetap aja nggak paham, nanti datengin ustadz, datengin tokoh-tokoh untuk kembali menjelaskan apa yang dimaksud. Fahimtum? Kemudian yang kedua, wa ayyatawafaqa nazmu salatihima, dan susunan salat sang imam dan makmum dari awal sampai akhir itu harus sama. Jadi pergerakan sang imam dan pergerakan sang makmum nggak boleh berbeda. Contohnya, makmumnya ini lagi sholat zuhur, imamnya sholat jenazah. Ini kan susunan sholat jenazah dan susunan sholat zuhur itu kan beda banget. Beda banget kan? Maka pada saat itu tidak boleh. Namun kalau sisi perbedaannya itu bukan pada pergerakan, namun sisi perbedaannya mungkin beda niat. Beda niat. Imamnya niat sholat zuhur, saya niat sholat asar. Nggak masalah. Atau beda qadaan dan adaan. Imamnya sholat adaan, saya sholat qadaan. Atau perbedaan jumlah rakaat. Entah jumlah rakaat sang imam itu lebih sedikit dari kita, atau jumlah rakaat sang imam itu lebih banyak dari kita. Kalau lebih sedikit, contohnya imam sholat subuh, saya sholat zuhur, qadaan. Maka ketika imam sudah salam, saya tinggal nambah 2 rakaat. Dan selesai semuanya, bukan? Bentar. Saya harus balas chat. Sekejap. Ada bunyi chat. Ternyata saya kira siapa. Astagfirullahaladzim. Saya kira ada pentingnya taunya. Ayolah, nggak usah chat saya kalau emang kalian dapat nomor saya. Sampai mana saya tadi? Perbedaan rakaat. Jadi kalau yang beda itu adalah beda niat, nggak masalah. Atau beda fardu dan sunnah. Imamnya sholat fardu, makmumnya sholat sunnah. Atau imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu, nggak masalah. Atau perbedaan qadaan dan adaan. Imamnya sholat adaan, makmumnya sholat qada. Atau kebalikannya, boleh. Atau bahkan perbedaan rakaat pun nggak masalah. Entah imamnya itu jumlah rakaatnya lebih sedikit, seperti imamnya lagi sholat subuh, kita lagi sholat zuhur. Qadaan ini. Maka, ketika dia sudah salam dari 2 rakaat, kita tinggal nambah 2 rakaat. Ya, sekarang muncul pertanyaan. Kalau ternyata jumlah rakaat sang imam itu ternyata lebih banyak dibandingkan sang makmum, apa yang harus dilakukan sang makmum? Apakah dia harus langsung, ya udah, misahin diri, salam sendiri, apa gimana? Maka ini ditinjau. Kalau sholat sang makmum itu
adalah sholat yang berasal dari sholat 2 rakaat, seperti mungkin sholat subuh yang bermakmum kepada sholat zuhur, maka teman-teman punya 3 pilihan. Maka teman-teman punya 3 pilihan. Boleh milih salah satu dari ketiga pilihan ini. Pilihan pertama, teman-teman niat mufaraqah. Apa niat mufaraqah? Niat mufaraqah artinya adalah niat memisahkan diri dari sang imam. Teman-teman niat mufaraqah sebelum sang imam itu melakukan tasyahud akhir. Sebelum sebelum sang imam melakukan tasyahud. Jadi teman-teman sudah mufaraqah, memisahkan diri, kemudian kalian melakukan tasyahud sendirian beserta duduk-duduknya, kemudian salam. Itu pilihan yang pertama. Atau kalian juga bisa niat mufaraqah setelah melakukan tasyahud bersamaan dengan imam, kemudian mufaraqah, kemudian salam sendirian. Boleh. Atau yang ketiga. Yang ketiga ini adalah yang paling bagus. Yaitu apa? Kalian menunggu sang imam pada posisi tasyahud akhir kalian. Kalian duduk. Jangan salam dulu, duduk dulu. Kalian posisi duduk begini, imamnya kan berdiri tuh. Entah berdiri menuju rakaat ketiga, ketika astagfirullahaladzim ulang. Entah imamnya tadi itu berdiri. Ngomong apa sih saya? Astagfirullahaladzim. Saya ini terlalu excited sampai penjelasannya kurang. I'm so sorry. Kalian pasti bingung. Gini. Pilihan ketiga. Kita mulai lagi dari pilihan ketiga. Pada posisi tasyahud akhir kalian, itu kan imamnya berdiri. Nah, kalian jangan dulu salam. Jangan dulu salam. Biarkan imamnya berdiri sampai pada posisi tasyahud akhirnya sang imam, baru nanti salam bareng-bareng sama imam. Paham? Saya ulang. Saya mohon maaf, saya sekarang merasa berdosa ya. Karena telah menyusahkan kalian saat menerima ilmu. Kalian, kalau sholat kalian itu berasal dari 2 rakaat, sedangkan sang imam itu lebih rakaatnya dari kalian, entah 3 rakaat atau 4 rakaat, kalian boleh memilih salah satu dari ketiga perkara. Yang pertama, niat mufaraqah sebelum sang imam melakukan tasyahud, kemudian kalian tasyahud sendirian dan salam sendirian. Atau niat mufaraqah setelah selesai bertasyahud dengan sang imam, kemudian salam sendirian. Atau pada posisi kalian duduk tasyahud akhir, imam kan berdiri. Kalian nunggu. Kalian gak niat mufaraqah. Baru nanti salamnya bareng sama imam. Sekarang muncul pertanyaan. Ketika saya nunggu, saya ngapain? Bebas. Diem boleh? Boleh. Tapi dianjurkannya adalah dengan cara banyak-banyak zikir dan banyak-banyak berdoa. Dan saat berdoa dianjurkan untuk mendahulukan permintaan akhirat dibandingkan permintaan dunia. Oke, itu kalau berasal dari 2 rakaat. Sekarang muncul pertanyaan, kalau 3 rakaat gimana? Kalau 3 rakaat, kita tinjau kembali. Pilihan kalian, kalau sholat kalian misalnya maghrib 3 rakaat, imamnya sholat isya. Maka pilihan kalian hanyalah 2. Yang pertama, kalian niat mufaraqah sebelum sang imam berdiri menuju rakaat keempat. Rakaat keempat. Lalu kalian langsung duduk tasyahud sendirian, kemudian salam sendirian. Paham? Yang pertama apa kata saya? Kalian niat mufaraqah sebelum sang imam berdiri menuju rakaat sang keempat, kemudian kalian duduk tasyahud sendirian dan salam sendirian. Pilihan kedua kalian adalah pada saat sujud kedua
Di rokaat ketiga, rokaat terakhir kalian, kalian nungguin imam. Imamnya berdiri menuju rokaat 4, kalian masih dalam posisi sujud. Kalian masih dalam posisi sujud. Sampai nanti imamnya sujud, baru nanti bareng-bareng tasyahud akhir. Kemudian bareng-bareng tasyahud akhir dan bareng-bareng juga salamnya. Fahimtum? Arju dzalik. Nggak susah, jujur nggak susah. Nggak susah. Yakinlah bahwa apa penyampaian saya itu nggak susah. Kalau kalian merasa susah, coba sambil catat. Nah, kalian coba baca catatan kalian nggak bakalan ngerasain susah. Nggak bohong. Beneran, bisa kalian, bisa. Ya, jangan suka meremehkan diri sendiri. Wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafah. Dan sang makmum tidak boleh membedakan dirinya atau memisahkan dirinya atau tidak mengikuti sunnah yang dilakukan oleh sang imam, di mana apabila dia tidak mengikuti sunnah sang imam, maka peninggalan tadi itu adalah peninggalan yang sangat buruk. Gimana sih penjelasannya? Itu terjemahan ala wong Madura. Intinya begini, kalau sang imam melakukan sunnah, yang sunnahnya itu wajib diikuti, kalian harus mengikuti. Kalau sang imam itu meninggalkan satu sunnah, maka kita juga wajib meninggalkan sang sunnah. Dan ini dibedakan oleh para ulama. Pertama, gini, kalau kalian nggak paham dengan bahasa saya. Yang pertama, sesuatu yang wajib mengikuti fi'lan wa tarkan. Yang kedua, fi'lan la tarkan. Kemudian yang ketiga, tarkan la fi'lan. Kemudian yang keempat, la fi'lan wala tarkan. Nih. Coba. Habis ini kalian pasti paham. Sunnah yang dilakukan oleh seorang imam itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, sunnah yang wajib diikuti apabila sang imam melakukannya atau meninggalkannya. Fi'lan wa tarkan. Jadi kalau sang imam melakukannya, kita wajib mengikuti. Kalau sang imam meninggalkannya, kita wajib meninggalkannya. Contohnya apa? Sujud tilawah. Kalau sang imam melakukan sujud tilawah, kita belum pernah bahas sujud tilawah, kalian cek di Google. Kalau sang imam melakukan sujud tilawah, maka wajib bagi kita sebagai makmum untuk mengikuti sujud tilawah. Kalau kita gak ikut sujud tilawah, batal sholat kita. Kalau sang imam meninggalkan sujud tilawah, kita jangan tiba-tiba sujud tilawah sendirian. Kenapa? Karena batal sholat kita. Kemudian yang kedua, fi'lan la tarkan, yaitu sholat yang wajib bagi kita untuk mengikutinya apabila sang imam melakukannya. Namun apabila sang imam meninggalkannya, kita gak wajib mengikutinya. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika sang imam melakukan sujud sahwi, maka wajib bagi diri kita untuk mengikuti sujud sahwi. Kecuali apabila kita niat mufarakah. Tapi kalau nggak ada mufarakah, wajib mengikutinya. Namun, apabila sang imam meninggalkan sujud sahwi, kita nggak wajib untuk meninggalkan sujud sahwi. Kita boleh imam salam, kita nambah sujud sahwi. Faham, Tom? Kemudian yang ketiga, tarkan, kok malah saya hapus? Yang ketiga, tarkan la fi'lan. Kalau imamnya meninggalkannya, kita wajib melakukannya. Tapi kalau sang imam melakukannya, kita gak wajib melakukannya. Kalau imam meninggalkannya, kita wajib meninggalkannya. Kalau imam melakukannya, kita gak wajib melakukannya. Apa contohnya? Tasyahud awal. Kalau sang imam berdiri dan tidak melakukan tasyahud awal,
maka wajib bagi diri kita untuk berdiri. Namun kalau semisal sang imam masih melaksanakan tasyahud awal, maka boleh bagi diri kita untuk tidak ikut tasyahud awal dan berdiri. Fahimtum? Kemudian yang terakhir, la fi'lan wa la tarkan. Tidak wajib mengikutinya dan tidak wajib juga meninggalkannya. Andai kata sang imam melakukan atau meninggalkannya. Contohnya apa? Kunut. Kunut. Kalau imamnya melakukan kunut, apakah kita wajib berkunut? Enggak. Tangan kita begini, kita nggak kunut, nggak masalah. Ketika sang imam meninggalkan kunut, apakah kita wajib meninggalkan kunut? Enggak. Kita boleh melakukan kunut walaupun sang imam meninggalkan kunut. Dengan catatan, kita nggak ketinggalan. Tapi kan bacaan kunut panjang. Enggak. Kemarin kita sempat bahas bahwasanya kunut itu adalah zikir yang terdiri dari dua perkara, yaitu pujian dan doa. Jadi ketika kita cukup mengucapkan Ya Ghaffar ighfirli, itu sudah cukup. Wahai Sang Maha Pengampun, ampunilah aku. Itu cukup. Cukup bagi teman-teman sekalian kunut. Itu sudah dianggap sebagai kunut, kemudian kalian sujud ngikut sang imam. Atau contoh selanjutnya, la fi'lan wa la tarkan. Tidak wajib mengikutinya apabila sang imam melakukannya dan tidak wajib meninggalkannya andai kata sang imam meninggalkannya adalah duduk istirahat. Ketika bangun dari sujud, berdiri ke atas, itu dianjurkan untuk duduk sekejap. Apakah kita juga wajib untuk duduk sekejap? Kan biasanya ada imam bangun dari sujud, masih duduk sebentar, baru habis itu berdiri. Apakah kita wajib mengikuti sang imam kalau semisal dia duduk sekejap? Jawabannya tidak wajib. Jawabannya tidak wajib. Kalau sang imam ternyata meninggalkan duduk sekejap dan kita pengen duduk sekejap, apakah sholat kita batal? Ya, nggak batal juga. Kemudian terakhir, merah. Wa'an yutabi'ahu, dan seorang makmum harus mengikuti sang imam. Mengikuti ini maksudnya apa? Ada banyak. Pertama, seorang makmum itu harus membaca takbiratul ihram setelah sang imam selesai membaca takbiratul ihram. Selesai dari huruf ra-nya, akbar takbiratul ihram. Kalau bareng atau kita mendahului, bagaimana? Khusus takbiratul ihram, maka batal salatnya. Maka tidak sah salatnya. Saya ulang lagi. Khusus takbiratul ihram, kalau kita mendahului atau membersamai sang imam, maka batal salatnya. Jadi nggak boleh. Kita harus nunggu sang imam selesai dari huruf ra-nya akbar, baru kita takbir sendirian. Paham sampai di sini? Paham. Adapun selain dari takbiratul ihram, kalau misalnya bareng pas ruku itu bareng, apakah boleh? Boleh, tapi makruh. Makruh. Yang disunnahkan untuk mengakhiri pergerakan sang makmum daripada pergerakan sang imam. Namun kalau ternyata membersamai, maka makruh. Di mana makruhnya tadi itu bisa saja menghilangkan atau mengurangi pahala berjamaah. Kalau ternyata mendahului sang imam boleh juga dan makruh, dan bisa saja haram dan batal. Sebagaimana penjelasan kita kemarin, yaitu tidak boleh mendahului sang imam lebih dari 2 rukun fi'li. Contohnya, imam masih saja berdiri membaca Al-Fatihah contohnya. Kita sudah ruku dan sudah i'tidal dan menuju sujud, kita sudah mau nunduk menuju sujud, maka batal salatnya karena kita sudah mendahului imam pada dua rukun fi'li. Begitu juga kita gak boleh telat dari imam melebihi 2 rukun fi'li. Kita gak boleh telat dari imam melebihi 2 rukun fi'li. Andai kata kita masih membaca Al-Fatihah di atas, kemudian kita posisi berdiri nih, kita gak usah batasi dengan Fatihah, kita masih berdiri, pokoknya kita masih berdiri. Sedangkan imam sudah mau menuju sujud, apakah sholat kita sebagai makmum batal? Kita lihat. Kalau tanpa udzur, maka batal. Kalau dengan udzur, maka tidak batal. Selama durasinya tidak melebihi 3 rukun
tawil. Nah, kita kemarin sempat bahas tentang rukun tawil di caption ya. Silakan teman-teman cek di caption video-video kami sebelumnya. Rukun tawil yang meliputi apa? Meliputi ruku dan 2 sujud. Kalau sudah lebih dari durasi 3 rukun tawil ini, maka sholat teman-teman sekalian sudah otomatis batal. Dengan uzur itu contohnya apa? Mungkin kalian baca Fatihahnya itu lambat, atau mungkin ada problem pada bacaan Fatihah Anda lupa salah satu ayatnya, atau dengan berbagai macam alasan yang berhubungan dengan Al-Fatihah. Adapun selain Al-Fatihah, seperti telat karena membaca doa iftitah, atau telat karena membaca a'udzu, apakah itu boleh? Maka telat karena membaca iftitah dan telat karena membaca a'udzu itu bukan merupakan uzur. Uzur hanya berlaku pada Al-Fatihah tadi. Dah sampai di sini? Gimana? Pusing? Pusing ya? Ya, gak apa-apa. Subhanakallahumma hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.